berangkat sekolah. Yeay! So guys, jadi nih ya, aku makan siangnya ini pakai ayam goreng. Sebenarnya ini ayam buat soto, tapi setiap hari aku selalu catat pengeluaran aku, termasuk uang parkir yang 2000 perak. Super hot hari ini ya, ada heat wave 40 derajat loh guys. Jadi Asya mau berangkat sekolah dulu ya sama Ibu Ivon ya. Topinya benerin. Asya naik sepeda? Mama. Ya. Mama. Jadi ini tasnya Asya, isinya baju, makanan segala macam. Hei, ini tidak boleh pegang rantai. Apa? Oke, Asya udah naik. Terus itu tasnya harus tasnya ambil ya? Mama. Iya, oke. Mama. Bau. Foto ya? Burung. Apa itu? Mau berangkat sekolah. Yeay! Bush. Ya, rumahnya Ibu Ivon. Udah mau sampai kita. Bun, oke Bun, tadi kalian lihat kan aku udah dropin Hasya ke playgroupnya dia, ke Khas Outer Guest Parent, atau ya kita sebut aja playgroup ya Bun, karena itu emang grup kecil dia buat main bareng-bareng gitu. Dan aku sekarang mau makan siang dulu. Tadi aku langsung lanjut kerja, terus sekarang lagi break, sekarang jam setengah 1 siang. Tadi aku anterin Hasya tuh jam 9 kurang 15. Jadi memang janjiannya tuh jam 9 sampai setengah 5 sore. Dan alhamdulillah kayaknya Hasya sekarang udah makin betah untuk main. Udah gak ada drama-drama lagi. Terakhir waktu kita titip Hasya sebelum liburan. Pas liburan kan kita bolos ya, gak ikut playgroupnya, tapi tetap bayar full gitu Bun. Nanti aku ceritain deh. Dan sekarang aku mau makan dulu, sama aku mau sharing tentang gimana aku tuh kayak penting gak sih untuk jadi orang yang perhitungan atau teliti dalam masalah keuangan, dan gimana aku manage uang aku, gimana aku memperlakukan uang aku. Karena ini aku pengen banget sharing. Menurut aku tuh kayak gini tuh bener-bener membantu merubah pola pikir aku, dan gimana kita tuh jadi kayak ya bisa dibilang money magnet ya, atau magnet uang gitu. Jadi uang tuh jatuhnya kayak lebih mudah datang ke kita. Bukan berarti kita nggak kerja nggak apa-apa dapat duit, enggak, tapi tuh kayak merubah mindset kita tentang uang gitu guys. Nah sekarang aku mau makan siang dulu. Nih aku makan siangnya pakai apa? So guys, jadi nih ya aku makan siangnya ini pakai ayam goreng. Sebenarnya ini ayam buat soto, tapi aku karena lagi bosan makan soto, masih ada sisanya, tapi aku lagi masih bosan. Aku udah bikin nasi putih semalam. Nih ada lalapnya ketimun dan kol, dan ini ada sambal cabe ijo teri ya. Ini aku beli dari si Teh Gita. Dia tuh tetangga baru aku di Zoetermeer, dan dia jualan kayak gini. Satu pot gini cuma 10 euro aja guys ya. Harganya termasuk oke banget. Terus aku bikin juga pakai teh manis, es teh manis, sambil aku masih buka laptop. Sambil kita ngobrol-ngobrol pas aku makan, oke? Ya guys, jadi ya di Belanda itu selama kalian tuh di Belanda, Mama Asya susah gak sih cari duit gitu? Tergantung kalian mau cari duit dengan cara apa. Kalian mau cari duit dengan cara kerja keras yang no gengsi klub kayak aku, ya gampang-gampang aja Bun. Harus ada usahanya pasti. Tapi ya nggak sesusah cari duit di Indonesia, menurut aku gitu ya. Maksudnya cari pekerjaan di Indonesia, karena pekerjaan di Belanda tuh selalu terbuka lebar buat siapapun yang mau kerja. Bahkan di sini semenjak corona udah mulai membaik, udah pandeminya udah mulai dihilangkan rulesnya, banyak banget tuh bidang pekerjaan yang kekurangan orang untuk kerja. Dan ini ada hubungannya sama yang tadi aku bilang, masalah gimana kita merubah money mindset kita, atau mindset kita tentang uang dan keuangan. Contohnya ya, kayak gini, ini kenapa aku kasih lihat. Oke, ini satu sambal, satu pot gini harganya 10 euro atau sekitar 160.000.
ini murah atau mahal? Menurut aku oke. Kenapa? Karena aku nggak perlu masak dan aku bisa afford atau aku bisa bayar uang 10 euro ini. Ya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau membandingkan dengan sambal-sambal instan yang ada di supermarket Belanda, justru ini ya pasti lebih mahal. Harganya bisa 3-4 kali lebih mahal. Tapi ini benar-benar fresh dan ada ikan terinya gitu. Dan aku suka untuk support teman-temanku yang pada jualan karena aku pun juga jualan. Jadi aku berusaha support orang karena aku juga pengen nanti ada orang lain lagi yang juga support aku ketika aku jualan gitu, aku berdagang gitu guys. Nah hal ini sambil makan enak banget, sambil gak bisa ngomong guys, makan ikan teri enak banget. Pedas, nikmat banget makan gak ada anak. Makan dulu sebentar ya bun, nanti aku lanjut ceritanya. Tutup. Nikmat banget. Yummy. Aku mau menikmati makan dulu deh. Nanti kita lanjut ya, biar aku khusyuk khidmat. Oke bun, aku udah selesai makannya, alhamdulillah enak banget. Barusan sambil nonton serial Netflix, ya enggak sih, tipis-tipis. Oke guys, jadi aku bahas ini karena aku dan Tiffany kan sekarang bisnis partner juga ya, selain sahabatan, selain bestie. Dan dia tuh amazed banget, terkejut kali ya, bukan amazed, terkejut gimana ngelihat money habit aku atau kebiasaan keuangan aku. Jadi kalau tadi aku sempat bilang di Belanda itu sebenarnya mau jualan apapun, mau kerja apapun itu pasti menghasilkan uang. Kerjanya memang sebenarnya lebih berat daripada di Indonesia karena di Belanda biasanya itu one man show atau satu orang harus bisa menghandle banyak pekerjaan gitu guys ya. Kalau di Indonesia biasanya lebih banyak kolega atau teman kerja atau lebih banyak bala bantuan istilahnya gitu. Tapi kalau di Belanda enggak. Nah, tapi sejak di Indonesia aku memang udah biasa mandiri dan juga disiplin banget masalah keuangan. Contohnya setiap hari aku selalu catat pengeluaran aku, termasuk uang parkir yang 2.000 perak, 4.000 perak, itu semua aku catat. Dan aku mulai melakukan money habit ini dari tahun 2016, gak kerasa banget udah 6 tahun. Jadi aku memperlakukan uangku sebaik mungkin, tapi bukan berarti dengan kita perhitungan, dengan kita apik sama uang gitu, bukan berarti kita pelit gitu. Aku nggak pelit, aku merasa diriku nggak pelit ya. Kalian bisa mungkin cek ke orang-orang sekitarku. Aku pelit, mungkin mungkin aku ada pelitnya sih, tapi pelitnya itu lebih ke arah yang pada saat aku nggak punya banyak uang, aku lebih bisa untuk menahan diri untuk nggak spending terlalu banyak. Nah kalau teman-teman lihat sekarang misalnya aku lebih banyak banget sih vlog belanjanya, vlog yang beli ini beli itu segala macam ya, karena memang aku udah mampu gitu, aku udah bisa menikmati hasil kerja keras aku kayak gitu. Dan balik lagi, dari pas masih di Indonesia aku benar-benar perlakukan uangku sehormat mungkin. Aku hormat sama uang, aku respect sama uangku, dan itu kebawa di Belanda. Jadi pas di Belanda aku mulai kerja di catering Indonesia, catering Belanda gitu ya. Aku di situ kerja keras dan aku perhitungan banget sama uang. Contohnya misalnya dulu gaji aku 1.000 euro.
atau sekitar 15 juta. Aku targetkan, aku cuma jajan untuk diriku sendiri itu 100 euro aja atau sekitar 1,5 juta, dan itu pun sering banget nggak habis dalam 1 bulan gitu. Kenapa? Karena pada saat itu aku pikir ya aku nggak perlu beli banyak barang atau apa segala macam karena aku masih meniti karir di Belanda gitu. Terus aku masih bawa tuh kebiasaan aku di Indonesia ke Belanda. Jadi kayak barusan juga nih aku punya satu buku khusus untuk hitung-hitungan uang segala macam. Kayak aku baru habis selesain vlog sebelum ini, jadi aku bikin kalkulasi berapa aku ngabisin uang buat liburan. Ketika kita memperhitungkan soal uang, jangan merasa canggung, jangan merasa kayak bersalah kita terlalu pelit atau kita terlalu royal. Jadi masalah pelit atau royal itu ya tergantung gimana cara kita memperlakukan uang itu sendiri. Mudah-mudahan teman-teman ngerti apa yang aku omongin ya. So, buat teman-teman yang mau mulai berubah money habit teman-teman, itu bisa dimulai dari mencatat pengeluaran sehari-hari. Jadi kita aware, kita sadar berkesadaran gitu gimana uang kita itu datang dan pergi, dan berapa yang kita simpan atau berapa yang kita investasikan, kayak gitu guys ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri, kalian bisa juga kerja di luar negeri gitu. Kayak misalnya aku tetap sampai tadi bilang di Belanda lagi banyak banget kekurangan tenaga kerja, and it's real ya guys, bener-bener di sini restoran bisa lama ngelayaninnya karena kekurangan kolega. Di sini airport Schiphol aja itu lagi kekurangan kolega, kekurangan orang yang kerja, sampai-sampai untuk orang yang flight jam 5 sore itu harus datang di Schiphol jam 11 siang dan ngantri panjang banget sampai keluar bandara. Itu real banget saking kurangnya tenaga kerja di Belanda. Jadi kalau misalnya kita udah bisa mengatur diri kita nih dari Indonesia misalnya gitu ya, di Indonesia kita udah mulai bisa apik, terus kita bisa teliti sama uang, kita bisa perhitungan ya, semua ada perhitungannya, ada kalkulasinya istilahnya gitu. Kita nggak yang gaji 2 juta ya udah belas hilang gitu, gaji 5 juta belas hilang, nggak ada yang tersisa, atau bahkan malah kita ngutang. Jangan sampai kayak gitu. Kalau kita udah persiapkan kayak gitu ya, udah bisa mengatur diri kita, mengatur keuangan kita. Nah, ketika kita pindah ke luar negeri, ini buat teman-teman yang mau cari kerjaan di luar negeri. Kalau di Belanda, jujur saat ini nggak ada jalurnya, kecuali kemarin sempat ada buka sekitar 1.000 lowongan kerja untuk perawat gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang kayak di Schiphol, yang kayak di restoran atau di toko atau di supermarket, itu belum ada visa khususnya untuk tenaga migran. Paling kalian jalan ninjanya pastinya kayak cuman bisa untuk punya pacar orang Belanda dan tinggal di sini gitu, kayak gitu aja. Nggak harus nikah, punya pacar pun udah bisa tinggal di sini gitu. Tapi anyway, kalau kalian sudah bisa nih, teman-teman udah bisa mengatur diri ya, menahan diri. Jadi salah satu kunci untuk seseorang bisa sukses itu bukan berarti kayak bisa beli pesawat jet kayak gitu, bukan berarti gitu. Menurut aku sukses itu ketika kita bisa punya kemandirian secara finansial, tidak bergantung dengan orang lain. Dan aku bisa katakan dalam waktu 4 tahun ini aku sudah bisa memiliki financial independency. Jadi bukan financial freedom tapi independency ya. Jadi aku bisa financing atau aku bisa membayar semua bill-bill aku, tagihan-tagihan aku, keperluan aku, kebutuhan aku mau belanja apapun aku bisa, istilahnya kayak gitu, dengan hasil kerja kerasku sendiri, karena aku udah bawa money habit ini yang dari Indonesia sampai ke sini. Jadi intinya dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, kalau kita sudah punya skill atau keahlian untuk kita bisa menahan diri, enggak yang belanja terus, enggak yang orang punya tas ini mau beli, orang punya motor mau beli, orang punya mobil kita juga harus beli mobil. Nah, itu semua harus dihilangkan mindsetnya, karena apa yang kita miliki itu belum tentu semuanya tuh kita butuhkan gitu guys ya. Apalagi kalau kita cuman beli barang sesuatu itu dari hasil kayak, maksudnya dari cuma kita melihat orang jadi kita pengen gitu teman-teman. Jadi nggak ada salahnya banget ya. Dan aku sama suami sebenarnya ya mirip-mirip ya, mungkin karena itu juga kita berjodoh, karena kita berdua tuh sama-sama kalau dibilang
boros, kita nggak boros, dan kita benar-benar kalkulatif gitu orangnya. Misalnya kita bilang oke, kita liburan summer tahun ini ya gitu, musim panas, terus nanti next kita mau ke Amerika, itu kita semua udah hitungin kayak berapa nih kira-kira ngabisin uang segala macem, dan kita udah tahu ya uang yang kita punya tuh berapa. Jangan sampai kita spending melebihi apa yang kita punya, sampai kita ngutang kartu kredit, ngutang pay later. Itu yang sama sekali aku hindari. Jadi aku punya kartu kredit dan aku cuman pakai tuh untuk kebutuhan yang memang untuk produktivitas aku. Misalnya aku kredit laptop untuk tim aku gitu, aku kredit handphone buat admin apa segala macam, kayak gitu aja gitu teman-teman. Jadi guys, kalau kalian mau mulai bisa berkesadaran untuk mengatur keuangan, tidak ada kata terlambat, karena aku pun memulai itu dari aku tahun 2016 ketika aku umur berapa ya itu ya, berapa tahun pun ntar aku nggak tuh uang bisa mama yang ngitung umur kok nggak bisa sih gitu kan. Sekitar sekarang kan 29 dikurang 6 tahun, sekitar umur 23 tahun gitu. Dan bukan berarti dengan kita perhitungan juga kita pelit, intinya gitu bun. Jangan takut ya, jangan takut, bukan berarti perhitungan sama dengan pelit, nggak kayak gitu. Tapi dengan perhitungan kita tahu, kita sadar akan bagaimana nih kita mengatur keuangan kita gitu guys ya. Apalagi kalau zaman sekarang sebenarnya dibilang di Indonesia susah cari kerja, oke, aku setuju kalau misalnya kalian cari kerja yang memang kantoran, kalian cari kerja yang misalnya di pabrik, itu memang lebih susah. Karena apa? Oh, maksimal umur 25, maksimal umur 28, tinggi badan minimal 160, bla bla gitu. Itu kayaknya diskriminatif banget ya. Di Belanda nggak boleh tuh kayak gitu guys. Tapi mungkin di Indonesia akan lebih mudah kalau misalnya kita berusaha sendiri. Misalnya kayak kita jualan, atau kita buka online shop di Shopee, toko oren, toko ijo kayak gitu kan ya. Atau kita jadi reseller produk skincare, produk apa gitu. Yang penting kita terus mencoba aja. Atau misalnya jualan makanan dan kita taruh di GoFood misalnya kayak gitu. Jadi memang semua bisa kita coba untuk kita mulai merealisasikan gimana caranya kita bisa menarik uang dari mindset kita. Jadi bayangkan seolah-olah kamu tuh udah punya uang itu gitu. Misalnya kamu mau mencapai tabungan 100 juta pertama di tabungan kamu gitu misalnya ya. Kamu harus selalu bayangkan di otak kamu tuh seolah-olah kamu udah punya uang 100 juta itu. Tapi bukan berarti kayak kamu cuman nggak kerja keras gitu ya, tetap kerja keras guys. Aku juga gitu. Jadi makanya kenapa waktu itu aku udah bisa mengatur keuangan dan mindset aku, karena aku seolah-olah berpikiran di tabunganku tuh misalnya aku mencapai 100 juta pertama nih, tapi aku terus-terusan kerja keras dan aku benar-benar bisa untuk mengendalikan diri gitu istilahnya gitu ya. Ketika itu udah tercapai, ketika 100 juta pertama udah tercapai, itu biasa akan lebih mudah ke 100 juta selanjutnya. Dan katanya ketika 1 miliar udah tercapai, itu akan lebih mudah mencapai 1 miliar berikutnya. Kayak gitu terus. Dan sepenting apa sih Mama Hasya kok ngebahasnya uang mulu? Nah menurut aku gini ya bun, aku tuh lahir bukan dari keluarga yang memang orang kaya gitu. Jadi aku terlahir dari keluarga yang biasa aja, keluarga rata-rata kebanyakan gitu. Justru di situ aku belajar ketika kita punya uang, kita bisa lebih memilih kenyamanan hidup yang kita mau. Kita bisa lebih punya pilihan untuk, oh aku lagi cuaca panas kayak gini nih, oke, aku masih bisa bawa Hasya sekolah dan aku kerja dari rumah. Karena aku punya pilihan itu gitu. Aku bukannya nggak punya pilihan, aku nggak mau aku harus keluar rumah karena lagi cuaca ekstrim kayak gini, aku tetap harus kerja keliling misalnya jualan apalah kayak gitu. Nah justru ketika kita udah punya lebih banyak uang, kita bisa memilih itu. Kenapa? Karena aku kalau dari rumah pun aku bisa kerja. Contohnya aku bisa tetap jualan online ya, aku pasarin di Instagram, di YouTube misalnya kayak gitu guys. Atau aku kerjain video kayak gini gitu teman-teman. So, semoga sharing aku kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, karena kalian harus bayangkan gimana caranya mencapai 100 juta pertama. Itu kalian harus kasih di mindset dulu seolah-olah uang itu udah ada di rekening kalian, dan gimana kalian juga harus respect dengan uang. Kalian harus bisa menghargai nilai uang 1000 perak, 2000 perak. Coba dicatat pengeluarannya setiap bulan dan lakukan
sekitar 6 bulan lah, sekitar 6 bulan. Karena kalau kalian udah lakukan 21 hari, jadi katanya tuh untuk punya kebiasaan baru, otak kita hanya butuh 21 hari untuk itu udah ada di sistem kita gitu teman-teman. Yes, thanks for watching guys ya. Buat teman-teman yang masih cari pekerjaan, mungkin bisa jadi kerja di Eropa, di Jerman sih lebih gampang ya setahu aku, karena ada program Ausbildung, program yang bisa menerima sekolah dan juga kerja untuk orang Indonesia gitu. Tapi kalau di Belanda saat ini belum ada, kecuali kalian pakai jalur jalan ninja punya pacar orang Belanda gitu guys. So thanks for watching guys, semoga sharing aku kali ini bermanfaat, and I see you guys in my next video. Dan nanti aku bakalan jemput Tasya sekitar jam 4:30 sore. Mudah-mudahan udah gak panas banget jam 4:30 sore, karena hari ini adalah hari terpanas dari sepanjang tahun, bisa mencapai 40 derajat guys. Makanya rumah aku keep tertutup kayak gini, keep nggak ada hawa panas dari luar gitu. Bye bye, assalamualaikum.